Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Nasra Arsyad STMSI dan Bapak Haji Ansarullah STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa sama-sama menyaksikan presentasi mata kuliah perancangan interior ini. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin bagi umat manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya di mata kuliah perancangan interior yang berjudul butik. Baik, langsung saja saya akan memaparkan konsep desain saya dari judul saya yang berjudul butik busana muslim dengan konsep Moroccan style. Yang pertama itu latar belakang. Maroko merupakan salah satu negara yang terkenal akan arsitekturnya yang eksotis. Negara Maroko sendiri terletak di ujung benua Afrika dan berbatasan langsung dengan negara Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Akibat faktor geografis dan banyaknya negara yang pernah menjajah negara ini, membuat arsitektur Maroko memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan arsitektur lainnya. Sebagai negara Islam, keseluruhan gaya arsitektur Maroko juga banyak terpengaruh dari agama Islam. Arsitektur Maroko bisa juga disebut dengan Moroccan style. Mengapa saya memilih Moroccan style? Karena yang akan didesain adalah butik busana muslim. Jadi, alangkah baiknya jika konsep yang digunakan sinkron dengan apa yang akan didesain. Dan konsep Moroccan style ini menurut saya sudah cocok dan sinkron dengan apa yang akan saya desain. Kemudian untuk pengertian judul. Butik berasal dari bahasa Prancis yaitu boutique yang berarti toko busana. Butik dapat diartikan sebagai toko busana yang menjual busana berkualitas tinggi. Kata busana diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu busana, yang artinya perhiasan-perhiasan. Namun dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran arti. Busana pakaian merupakan dua hal yang berbeda. Busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian Muslim. Muslim adalah sebuah kata dari bahasa Arab yang berarti orang Islam atau orang yang patuh dan tunduk menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sentosa atas lama yang berarti tunduk patuh atau beragama Islam. Jadi, butik busana muslim adalah toko yang menjual segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki khusus untuk kaum muslim, baik itu muslimin maupun muslimah. Kemudian pendekatan gaya. Tema merupakan ide luas yang mendasari tampilan visual dan suasana suatu ruang. Tema dapat muncul dari gaya yang hadir dalam sebuah pengolahan ruang interior. Perancangan interior butik busana muslim menggunakan gaya Maroko atau biasa juga disebut Moroccan style. Ciri-ciri dari Moroccan style ini sendiri itu yang pertama, pewarnaan berkontras tinggi. Seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua, lantai berpola, pencahayaan yang eksotis. Karena di sini urutan konsepnya ada kesalahan, jadi terbalik. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan zalij. Zalij ini adalah keramik mosaik dengan warna-warna cerah khas Maroko, seperti pada gambar ini. Untuk interior ruangan dan eksterior, ornamen hiasan digunakan biasanya bermotif tumbuhan dan geometris seperti yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Mozaik juga sering digunakan untuk bagian atas meja, bingkai cermin, seperti bingkai jendela. Pola mozaik merupakan pola yang sangat identik dengan Islam dan Arab, ya seperti pada gambar contoh ini. Kemudian ciri yang kelima yaitu furnitur. Furnitur yang digunakan banyak sekali mengadopsi gaya Arab seperti meja yang dibuat rendah sehingga cara menggunakannya adalah dengan duduk bersila di lantai. Kemudian bentuk pintu.
Desain interior pintu yang digunakan biasanya berukuran besar dan dekoratif. Dan untuk ciri kelima ini juga saya tidak menggunakan, tapi saya menggunakan pada area sekat antara lobi dengan showroomnya itu. Kemudian lampu khas Maroko. Hal lain yang pasti kita temukan dalam arsitektur gaya Maroko adalah lampu-lampu khas Maroko. Lampu khas Maroko mempunyai penutup yang terbuat dari besi kaca atau manik-manik yang membuat cahaya lampu menjadi sedikit redup dan lembut. Ini saya gunakan di bagian lobi. Kemudian konsep berikutnya itu pelaku dan aktivitas. Pelaku yang pertama adalah pengunjung, yang mana aktivitas pengunjung mulai dari pengunjung datang menuju ke resepsionis, kemudian menuju showroom, memilih baju, mencoba baju di fitting room, kemudian membayar, kemudian pulang. Kemudian yang kedua itu karyawan, yang mana karyawan ini aktivitasnya hanya menerima dan melayani pengunjung saja. Baik, kemudian kebutuhan ruang. Berdasarkan analisa aktivitas dalam ruang yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan kebutuhan ruang butik busana muslim meliputi area lobi, area informasi atau resepsionis, showroom, fitting room, dan lavatory. Kemudian untuk besaran ruang, ini untuk area lobi 33 meter persegi, resepsionis 15 meter persegi, area kasir 4 meter persegi, showroom 42 meter persegi, fitting room 1 dan 2 masing-masing 1 meter persegi, dan lavatory-nya 5 meter persegi. Kemudian untuk elemen pembentuk ruang, yang pertama itu lantai. Lantai berfungsi sebagai penahan beban yang datang dari struktur bangunan berupa dinding dan langit-langit, perabot berupa furnitur maupun aksesoris interior yang mengisi ruangan. Di sini, kemudian yang elemen pembentuk ruang kedua yaitu dinding. Dinding mempunyai citra yang sesuai dengan tema, mudah dalam perawatan, memanfaatkan pencahayaan alami. Sini bagian dindingnya saya menggunakan luster, tapi luster ini ditutupi kaca di bagian luar karena di dalamnya menggunakan AC. Kemudian plafon. Di sini plafon saya buat seirama dengan lantai agar terjadi konsep pengulangan dalam desainnya. Nah, di sini untuk materialnya, pada lantai saya menggunakan produk granito, yang mana kelebihan dari produk granito ini yaitu custom floor produk granito pada area ini keras, kuat terhadap pijakan dan indah, mempunyai banyak pilihan dan mempunyai banyak pilihan desain motif dan mudah dibersihkan. Kemudian untuk dinding saya menggunakan finishing HPL dengan motif kayu yang pada dinding yang melengkung. Bagian dengan finishing cat warna putih, kemudian beberapa bedrock dari kayu berpola geometris. Kelebihan dari finishing HPL ini karena mudah dalam pengerjaannya, mudah juga didapat, dan untuk finishing warna putih terkesan bersih. Untuk plafon, material saya menggunakan plywood, kemudian cutting MDF, dan gypsum board. Baik, kemudian untuk pengkondisian ruang. Pertama itu penghawaan. Sini saya tidak menggunakan penghawaan alami. Semua menggunakan penghawaan buatan yang mana berasal dari AC sentral yang berukuran 40x40. Kemudian pencahayaan. Pertama pencahayaannya itu dari dinding depan di area lobi, yang mana
Saya menggunakan monster bermotif geometris, ditutupi kaca dari luar. Kemudian yang kedua, downlight tipe fitting E27, yang mana saya gunakan pada area plafon. Kemudian lampu gantung pada area showroom. Tetapi ditunjang juga dengan downlight di area plafon. Seperti pada gambar ini, di mana downlight-nya mengikuti pola plafon. AC sentralnya ada 2 di area showroom. Kemudian ada art wall di area dinding belakang yang berpola geometris. Dan penggunaan cermin di area dinding fitting room dan area toilet agar ruangan terkesan luas. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.